Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Baik, ayah bunda rahmati Allah, semoga senantiasa sehat selalu. Meskipun cuaca sedang tak menentu, tapi yang paling penting imannya harus tetap satu dan yakin sama Allah. Ayah bunda rahmati Allah, alhamdulillah ini kita diizinkan silaturahmi lagi. Sekali lagi, saya yang sebenarnya butuh majelis ini. Kenapa? Karena dalam rangka menjalankan perintah Allah, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Nah, begitu dia cara berpikirnya. Baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Wa Memang beda. tawasau bis sabri. Siap. Nah, ayah bunda rahmati Allah masih ingat? Makasih bunda ya, dari Maindar. Masih ingat minggu lalu kita bahas tentang rumus hidup bahagia dan rumus hidup susah? Masih ingat enggak? Atau masih lupa? Masih ingat. Masih ingat. Ada yang mau meresume? Ada, Ustaz. Siap, silakan coba. 3 menit ceritakan. Saya lupa Pak Ustaz. Ayo, Bunda, silakan. Allah kita dan petunjuknya, Ustaz. Oke. Tekan kali ya buat suaranya. Allah, kita dan petunjuknya lalu. Yang jadi masalah kita keinginan kita, Allah dan petunjuk. Yang jadi masalah kalau kita lebih banyak fokus dengan keinginan kita, lupa dengan keinginan Allah, benar? Ya. Begini kecilnya Oke. Al-Qur'annya kan. Masya Allah. Ini dia rumus cerita minggu lalu ya. Bentar. Oke. Nah, maka udah ada yang mulai praktek. Artinya kan wa amma man khaffa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa tuh punya kesempatan mengedepankan keinginan tapi dia tahan. Punya kesempatan beli barang tapi dia enggak beli karena bagi dia terlalu kecil dan terlalu mudah. Punya kesempatan marah tapi tidak marah. Punya kesempatan membalas tapi tidak membalas. Nah, itulah mindset wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, lalu ketika itu yang kita pahami, nah saya pengen ceritakan hari ini biar puzzle-nya tidak putus. Itu belum titik. Jangan sampai akhirnya gara-gara kita tak berkeinginan, sebagaimana kita pernah belajar spiritnya Nabi Ibrahim, lalu membuat kita tak berani berkarya. Ingat? Masih ingat kan? Gayanya Nabi Ibrahim. Pertama punya karya, lalu minta diterima. Yang terakhir Pasrah. Tawakal. Tawakal ke pasrah. Iya, berserah. Berserah. Maka hadiahnya adalah ampunan, betul? Nah, oke. Minta diterima dan berserah ini sifatnya adalah sesuatu yang sudah terjadi. Step berikutnya. Saya ingin bahas di bab poin A-nya nih. Nah, berkarya. Jadi satu-satunya kesempatan, satu-satunya keinginan kalau ingin menang banyak dalam kehidupan
adalah kalau ingin menang banyak, pahami dan ketahui terkait fokus dengan keinginan Allah. Nah, gimana cara mengkonekkan keinginan Allah dengan keinginan kita yang ada? Nah, akhirnya saya coba flashback ya. Saya coba flashback apa sih yang membuat saya, guru-guru saya, Allah amanahkan hari ini kualitas hidup yang bagi saya ini sudah melebihi daripada apa yang saya minta sama Allah. Saya rasa hidup saya cukup, ya kan? Banyak sekali kenikmatan, dan ini yang menjadi alasan saya, tanda kutip, terus bergerak, terus berbuat. Kenapa? Takut tak bisa mengimbangkan saldo hutang terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Walaupun sebenarnya tidak akan pernah lunas. Karena kalau kalaulah jantung itu dihitung, dikonversi jantung yang normal dibanding jantung yang pakai ring, nafas itu dihitung, bangkrut kita tidak bisa bayarnya, ya Bunda rahmati Allah. Nah, maka saya ini ingin mengajak pelan-pelan saudara-saudara saya, keluarga besar MIM terutama, mari kita gali pelan-pelan apa sih yang menjadi keinginan hope-nya Allah. Misalkan Bunda Sumayati punya orang-orang atau bibi atau asisten rumah tangga yang bantu di rumah. Tugas bibi adalah mencuci sama bersihkan dapur ya, sama masak pagi. Nah, itu saja tugasnya. Akhirnya karena akad demikian, Bunda Sumayati memberikan nafkah, memberikan rezeki sebesar 1,5 juta. Nah, di perjalanannya, bibi ini justru malah kerjaannya main handphone, malah kerjaannya nongkrong sama tetangga, malah kerjaannya sering keluar, atau alasannya pergi ke olahraga dan sebagainya, mengabaikan tugas yang dikerjakan. Maka gimana Bunda terhadap sifat bibi? Ditegur atau dibiarkan, Bunda Sumayati? Tegur. Kalau sekali ditegur dia tidak paham, ditegur dua, maka pakai nada lembut tidak paham, maka mulai kita akhirnya mulai agak tegas, ya kan? Agak tegas negornya. Sampai yang ketiga kalau tidak paham lagi, maka tegurnya hasilnya dia diberhentikan. Betul ya? Diberhentikan. Nah, lalu maka Allah berfirman, coba buka surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat ke-21. Coba yang sudah buka boleh dibacakan artinya. Surat ke-32 ayat 21. Dan pasti kami melimpahkan. Ya. Pasti kami limpahkan apa? Dan pasti kami timpahkan kepada mereka sebagian siksa. Sebagian siksa? Yang dekat. di dunia. Di dunia sebelum di akhirat? Sebelum mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu karena kitanya sedang berada di jalan yang salah. Gitu cara husnuzonnya. Masalah itu bukan untuk membuat kita susah. Tapi persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu berdasarkan surah As-Sajdah ayat 21, kata kuncinya agar kita kembali ke jalan yang benar. Nah, ini yang harus ditanda ini. Nah, kembali ke jalan yang benar. Berarti kalau ada orang yang sedang tanda kutip ditimpakan siksa, tandanya dia sedang di jalan yang benar atau di jalan yang salah? Jalan yang salah. Oke. Ini Allah. Ini kita. Nah. Oke, ini Allah dan ini kita.
Lalu keinginan Allah itu sederhana. Jalan aja terus ke kita. Jalan aja terus jumpai Allah. Karena di ayat lain Allah bilang di surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 11, aku udah siapkan surga nih buat kalian-kalian. Gitulah di rumusnya. Lalu kitanya karena ndak pakai kompas, ndak pakai petunjuk, bukannya lurus, malah melenceng ke sini. Berarti kalau di batas waktu yang ditentukan, Allah membiarkan kita melenceng, ujung-ujungnya apa posisinya? Surga apa neraka? Neraka. Maka bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah dikirimkannya. Bahasa komunikasi Allah kepada kita, dikirimkannya siksa. Nah, supaya apa? Supaya orang kita ini balik lagi. Di sini posisinya. Nah, gitu cara berpikirnya. Dapat? Paham ya? Jadi sekali lagi, siksa yang Allah kirimkan ke dalam kehidupan kita dalam rangka kita kembali ke jalan yang benar. Dalam rangka apa? Kembali ke jalan yang benar. Surah berapa tadi? 3221. 3221. Oke, nah. Lalu, apa yang harus kita kerjakan? Ini kaidah pertama cara berpikirnya. Nah, saya ingin jelaskan. Tentu kita ingin balik sampai ketemu sama Allah dengan kondisi sebagai pemenang. Maka jadi gimana cara mengkonekkan keinginan, kebutuhan kita dengan keinginan Allah. Nah, ini mau saya bahas rahasianya hari ini, ya kan? Dan kalau ayah bunda paham rahasia rumus ini, maka benarlah janji Allah, dunia akan datang dalam keadaan hina. Mau nggak kira-kira? Tahu rumusnya? Mau. Oh, mau. Apa namanya? Oke. Mau, Ustaz. Siap. Sebentar. Saya mau tunjukkan sebuah video sebentar. Sebentar ya. Nggak hilangin terus gimana? Oke. Sebentar. Bagus. Oke. Bentar. Nah, saya ngajak nonton video loh, biar nyambung nanti. Suaranya kedengaran? Suaranya kedengaran? Nggak ada suaranya. Ada nggak suaranya? Tidak. Nggak ada suaranya. Ada takbir malik. Ada suaranya Ustaz. Oke, sebentar. Sabar, tenang. Saking semangatnya, Ustaz. Itulah dia. Oh iya. Oh itu yang pasar bahagia ya. Iya. Saking cepat, saking pinginnya masuk surga gitu ya. Oke, sebentar. Masya Allah, tabarakallah. Allah kabir. Oke, sebentar ya. Saya mau tunjukkan aja. Masuk enggak suaranya? Masuk, Ustaz. Ada. Siap. Nonton dulu. Gedein Ustaz. Udah paling gede dari. Terbukti bahwa Masjid Istinjaya ini Enggak tahu kok jadi merem suaranya. Tapi jamaahnya udah banyak, programnya udah jalan semua. Masya Allah, tabarakallah. Terus juga ada ini, tadi saya juga dengarnya pakai iman deh. Pasar Bahagia, yang insya Allah saya berdoa sekali bisa diduplikasi di seluruh masjid di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Paling dalam biasanya melihat sini kekeluargaannya. Ini Bang Putra Siregar yang punya PS Store. Lalu bagaimana kemudian hari itu bagi uang 1 miliar punya. Juragan 99. Seluruh masjid Belum, di Indonesia makmur seperti ini. Bukan.
Kami semua Nah, berkumpul itu orang-orang PS dikasih apel Store. 5 juta. Iya, yang punya PS Kalian Store. yang masih punya Iya, kesempatan PS itu, Store. punya orang tua muslim, masih hidup atau sudah meninggal, didik anak kalian untuk menghafal Prof. Quran. Stephen. Ismu Yahya salah satu solusi. Suaranya kecil. Iya, iya. Surat Maryam Jadi kecil ya. di situ disebutkan birulamin ismuhu Yahya. Aku beri engkau kabar gembira mendapatkan seorang anak laki-laki ismuhu Yahya. Yang buat saya takjub yaitu program Pasar Bahagia. Jadi ketika datang subuh-subuh ke sini, Banget ya, Masya Allah. dilihat itu jamaah sholat subuhnya itu lebih ramai daripada sholat Jumat. Keren banget, sukses terus buat Masjid Ismu Yahya. Semoga program Speakernya Pasar Kak Bahagia yang ini dibesarin bisa ditiru coba Kak. sama Di aku masjid-masjid lain. Semakin Udah nih, udah tak sharingkan speakernya nih Kak. Tuh, share on studio. Klik share on, sudah. Sepertinya Di aku besar suaranya. di kakak besar suaranya. Iya, di speaker aku besar. Oh, jadi kakak orang baik, maka besar dia. Iya. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Nah, Memasukkan intinya rasa besar. bahagia kepada hati orang yang beriman. Maka mudah-mudahan pasar bahagia bisa menjadi salah satu hal yang dicintai Allah. Bukan hanya orang yang belanja, yang bungkus-bungkus juga ini sebelum subuh sudah nyiapkan semuanya ini. Dan juga yang berbelanja, ibu-ibu, para donatur muhsin yang terlibat juga dicatat Allah sebagai orang yang memasukkan rasa bahagia kepada hati orang beriman. Materi Amin, amin. tak bahagia, datang ke pasar bahagia. Insya Allah bahagia. Andai kau sudah ke pasar bahagia tak juga bahagia, yang pasti kenyang. Karena sudah masuk ayam, bubuk, telur, kentang, kerupuk. Kalau sudah masuk sebanyak ini tak juga kenyang, berarti usus kau bocor. Usus kau bocor. Rasul SAW bersabda, al-khalqu kulluhum ya Allah, fa'ahabbu minallahi anfa'uhum li'iyalih. Semua hamba adalah keluarga Allah dan yang paling dicintai oleh Allah yang bermanfaat untuk yang lain. Sehingga jazakumullah khair kepada para donatur dan para asatid serta semua yang hadir. Semoga kita jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di Malang dan di semua di Indonesia insya Allah kita akan pasarkan pasar bahagia insya Allah. Duplikasi dari Pontianak. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Pasar bahagia, Belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Masya Allah. Oke. Nah, saya Bunda yang rahmati Allah. Tabarakallah. Barakallah. Oke. Barakallah. Saya mau cerita satu hal tadi, bahwasanya ketika kita memahami keinginan Allah, maka tidak usah susahkan tentang kehidupan atau keinginan kita. Pasti dikasihnya. Itu gini rumusnya. Maka PR berikutnya adalah ketika kita sudah paham hidup ini adalah hanya menjalankan keinginannya, maka kita pasti akan dibayarnya dengan rezeki. Nah, itu rumusnya. Ketika kita fokus dengan keinginannya, sama dengan dibayar dengan rezeki. Nah, inilah dia yang harus kita install dalam kepala. Sebagaimana seorang pegawai yang tahu keinginan atasannya, tahu mau perusahaannya, paham betul apa yang diinginkan kantornya, maka otomatis dia berpeluang naik jabatan. Betul lagi kira-kira? Nah, maka saya ingin ngajak Bang Kakak, ngajak Ayah Bunda, mari, saya udah nggak bahas, Ayah Bunda udah tahu ini penyebab nafsu dan sebagainya, kita ingin fokus dengan keinginan Allah. Jadi keinginan Allah tuh banyak di Quran. Keinginan Allah tuh dengan satu kata kunci, yaitu membuat kita taat. Apa perintah Allah? Sholat. Apa lagi yang Allah inginkan? Kita bayar zakat. Apa lagi yang Allah inginkan? Kita puasa. Apa lagi yang Allah inginkan? Itu muliakan anak yatim. Muliakan anak yatim. Apa lagi yang Allah inginkan? Bantu saudara, kerabat. Apa yang Allah inginkan? Memuliakan orang tua. Dan seterusnya. Nah, ada dua pilihan yang harus dilakukan. Kalau kita hanya fokus sekedar bisa sholat, kitanya hanya sekedar bisa umroh, kitanya hanya sekedar bisa makan, maka Allah sesuai dengan prasangkanya, apa yang dia berikan, nah manusia A
fokusnya personal. Manusia B fokusnya keluarga. Manusia C fokusnya lingkungan sekitar. Ini D, A, B, C, D. Ini mikirnya dunia. Indonesia lah. Kayak gitu. Maka mangkok rezekinya akan berbanding lurus dengan yang diperjuangkan. Oke, saya baru sadar gitu ya. Mari kita belajar sejarah Nabi Sulaiman. Ternyata, kalaulah Nabi Sulaiman itu disebutkan di surah Shad, surah 38, ayat ke-30. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu sebaik-baiknya bersama Daud adalah sebaik-baiknya seorang hamba yang taat kepadaku, kata Allah. Lalu karena kebaikan Nabi Sulaiman dihadiahkan Allah itu kuda-kuda yang berlari sama kencangnya, artinya dapat rezeki kuda. Berarti kalau analogi zaman sekarang dihadiahkan mobil gitu ya. Hadiah yang ditakdirkan Allah kepada Nabi Sulaiman membuat Nabi Sulaiman itu terlena. Sehingga terlenanya Nabi Sulaiman, ya kan, membuat dia ujung-ujungnya melupakan untuk mengingat Tuhannya. Itulah dia. Sehingga di surah Shad ayat ke-34 Nabi Sulaiman dihukum sama Allah. Nah, ini banyak orang jarang tahu. Ternyata perjalanan Nabi Sulaiman itu enggak lurus-lurus saja, enggak lempeng-lempeng aja. Kalaulah hari ini cerita Nabi Sulaiman yang menjadi nabi yang paling kaya, berkuasa sebagainya itu mulus-mulus saja, mungkin kita jadi insecure. Kita akan merasakan, ya iyalah dia nabi, dia anak raja, dia anak kaya. Kita akan mengatakan demikian. Tapi ternyata dalam perjalanannya Nabi Sulaiman pernah jatuh, pernah terpuruk, pernah bangkrut, pernah kehilangan kekuasaan, kehilangan kekuatan, sehingga dia terduduk lemas di kursinya. Begitulah di surah 38 ayat ke-34. Kira-kira kalau orang sedang sakit, logikanya apa yang diminta? Sembuh. Kalau orang sedang bangkrut, apa yang diminta? Agar bisnisnya balik lagi. Kalau dia kehilangan rumah, apa yang diminta? Agar rumahnya kembali. Kalau dia kehilangan jabatan, apa yang diminta? Minta jabatannya. Nah, biar ayah bunda tidak salah. Khawatirnya saya, kalau tadi berpikir, aku tidak boleh punya hawa nafsu, takutnya akhirnya tidak punya karya. Padahal kita bercerita, kita wajib punya karya dalam kehidupan ini. Nah, karya yang dibuat adalah karya yang Allah inginkan. Lihatlah doanya Nabi Sulaiman di ayat ke-35-nya. Rabbirfirli, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Wahabli mulka la yanbaghi, berikanlah aku kekuasaan. Min ahadin. Rabbirfirli wahabli mulka la yanbaghi, innaka antal wahhab. Berikanlah aku kekuasaan, berikanlah aku kerajaan, yang kerajaan itu tak ada lagi yang punya selain aku. Keren sekali optimismenya doa Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah bukan dikembalikan kerajaannya, tapi diberikan kerajaan yang melebihi daripada apa yang sedang dia punya, apa yang sedang dia pernah kehilangan kemarin. Nah, dan Allah kabulkan. Kenapa? Karena niatnya sudah benar, niatnya buat Allah. Nah, maka belajar dari Nabi Sulaiman. Bunda Sumayati doanya bukan lagi, ya Allah, semoga tahun depan pengen bisa umroh. Udah bukan kayak gitu lagi doanya. Harus di-upgrade. Nah, inilah dia doa yang saya sebutkan yang berkeinginan sesuai dengan Allah. Ya Allah, moga-moga tahun depan saya bisa ngajak anak, cucu, dan suami saya untuk berangkat ke Baitullah. Begitu cara berpikirnya. Nah, Bunda Endang doanya bukan, ya Allah, semoga tahun ini bisa kurus ya Allah. Nggak kayak gitu. Ya kan? Ya Allah, semoga mak-mak yang pengajian saya yang Allah takdirkan punya kelebihan stok daging, Allah kuruskan semuanya. Gitu. Amin. Jadi doanya saya jadi teringat. Saya Ustadz Lukman guru saya pulang dari Kuala Lumpur ke Pontianak dalam keadaan tidak punya pekerjaan. Tidak punya kerjaan, nganggur, ada hutang. Tapi coba lihat, lompatannya adalah pikirkan anak yatim. Pikirkan makan anak yatim. Maka kita bikinlah gerakan infak beras. Tetap ada netizen yang bully.
Ente aja kerja belum, ngasih makan anak aja kagak bisa, malah mikirkan ngasih makan anak yatim. Kalaulah omongan netizen itu didengar, maka tidak ada gerakan infak beras seluruh Indonesia hari ini. Sama seperti saya mulai dakwah. Siapa yang tuh? Dia bukan anak pondok kok. Ya kan sok-sokan cerita Quran. Lah kalau saya tunggu selesai 30 juz, baru ngajak belajar mim, keburu meninggal saya dulu. Keburu meninggal saya. Kalau Rasulullah tuh nunggu selesai 30 juz 6.236 ayat turun, tidak kenal Quran kita. Nah maka ada satu rahasia yang disiapkan oleh alam semesta yang membuat kita akhirnya bisa mendapatkan kejayaan dalam hidup. Apa itu? Maka mulailah mengambil size yang besar untuk bisa menjalankan perintah Allah. Saya punya sahabat Ustadz Lukman Kibar Alam, adik asuh. Pulang mondok, suami istri tinggal di ngasuh dalam salah satu, artinya jadi ustadz salah satu masjid di komplek. Karena orang komplek iba dipinjamkanlah rumah kontrakan untuk dia tinggal. Apa yang terjadi? Karena hidup cuma mikirkan diri sendiri dan beliau nganggap itu udah ideal sebagaimana orang pada umumnya. Pas saya ngajar ngaji di masjid, ya kan, saya sholat, itu udah keren banget gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Karena yang beliau pikirkan hanyalah bagaimana sekedar bisa hidup, ya kan, dan bisa beribadah. Apa yang terjadi? Untuk bayar listrik, untuk bayar wifi, untuk beras saja, itu harus muter otak gitu ya. Gimana ya cara dapatkannya ya? Gitulah dia. Sampailah Allah kasih kepahaman, in tansurullah hayansurukum wa yasabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah ini. Bantulah agama Allah ini. Maka Allah akan menolong kita. Nah, dan kualitas pertolongan Allah itu pasti jauh lebih besar daripada kualitas kita nolong diri kita sendiri. Nah, ini rumus yang banyak orang jarang pakai. Akhirnya apa yang dilakukan sahabat saya, Ustaz Lutfan? Beliau mulai mikir macam mana caranya supaya anak-anak nih, anak remaja nih mau dekat sama Quran. Akhirnya dibikin rumah atasnya diwakafin untuk tinggal kurang lebih 5 orang santri. Anak muda yang siangnya boleh disuruh main game karena wifi disiapkan. Awal-awal berdakwah, malamnya beliau ajak untuk ngafal Quran. Begitu rumahnya dijadikan begitu hidupnya, tak lagi harusnya kan gini, logika sederhananya, kalau hidup dia mikirkan dirinya sendiri, kurang. Allah tidak datang. Harusnya kan kalau pakai hukum akal, teori matematika, teori manajemen hidup, gimana bisa menghidupi orang lain? Hidup seorang aja belum beres. Begitulah teori kehidupan yang kita pelajari. Akhirnya ketika beliau mengasuh 5 orang santri, apa yang terjadi? Mulai datangan pertolongan Allah. Ada tetangga yang mengantarkan beras, ada tetangga yang ngasih mie instan, ada undangan tausiah, dapat mukafa'ah, dapat amplop, ada bahkan akhirnya beliau dapat hadiah umroh, ya kan? Disitulah beliau mulai paham, oh begini cara bermain dunia ini ternyata. Atas izin Allah, di usia yang baru 30 tahun, hari ini beliau sudah menghidupi 250 santri. Diasuh gratis. Beratus-ratus juta setiap bulan. Uang yang Allah titipkan. Rezeki, harta yang Allah titipkan. Nah, inilah yang disebut karya. Jadi, kita kalau pingin besar, jangan nanggung. Kenapa? Atas izin Allah, ismuhu Yahya, atas izin Allah, belum setahun usianya, valuasinya bertumbuh, ya kan, santrinya banyak dan sebagainya. Karena dari awal ketika saya tahu metode ini, ya kan, saya tidak lagi berpikir tentang pondok saya tidak lagi berpikir tentang masjid saya. Bagaimana keberadaan Ismu Yahya ini bisa jadi wasilah se-Indonesia untuk balik sama Quran. Karena mikirkannya Indonesia, itu kenapa Allah datangkan rezekinya. Nah, gitu rumusnya ya Bunda. Sebagaimana orang kalau ini dapatnya gelas. Misalkan contoh Bunda Endang. Bunda Endang bilang sama Bu Sumayati, minta air dong. Untuk siapa? Untuk saya, dikasih segelas. Bu Sumayati, minta air dong. Buat siapa? Buat keluarga. Dikasih 1 cere. Rusa. Bu Sumayati, minta air dong. Buat siapa? Buat lingkungan ini tetangga sebelah nih, kekurangan air. Dikasih mobil tangki airnya. Bu Sumayati, misalnya Bu Sumayati punya sumber air. Minta air dong. Buat siapa? Itu loh satu negeri. Oke, kita bikinkan pipanya. Kita alirkan airnya. Begitulah cara turunnya rezeki. Kalau setelah ini kita masih mikirkan kita yang umroh,
kita mikirkan kita yang punya mobil, kita mikirkan cuma kita yang punya rumah, maka lambat, nanti dulu kata Allah. Bukan itu tujuan aku. Itu SOP-nya agak lambat. Tapi kalau yang kita pikirkan, gimana bangun masjid, gimana bisa punya rumah mengasuh anak yatim penghafal Quran, gimana kita bisa umrohkan orang, bagaimana kita akhirnya bisa punya rumah kontraan untuk para singgah rumah duafa dan sebagainya. Gimana kita bisa bikin rumah makan gratis, kasih makan orang kayak sahabat saya Bang Adit. Satu lagi cerita Bang Adit yang masuk Trans 7 kemarin. Itu orang Palembang, ngerantau ke Jakarta tanpa uang. Akhir 3 hari terdampar di Istiqlal, ndak makan. Tiba-tiba akhirnya mojok gitu ya, ada pembagian roti. Bayangkan 3 hari ndak makan, cuma minum air putih, tiba-tiba dapat roti, itu seperti ketemu surga. Begitu dia gigitan roti pertama dalam hatinya adalah, besok kalau aku punya duit, besok kalau aku kalau titipkan kecukupan, maka akan aku buat warung gratis supaya tak ada lagi orang kelaparan. Atas izin Allah sudah lebih 20 titik warung gratis yang dia punya hari ini. Apakah nunggu dia kaya? Enggak. Dia main ke pas, dia mulai dari situ dapat roti, mulai bekerja, dagang pelan-pelan, dapat uang kecil-kecilan, bikin warung makan gratis. Enggak tahu, bingung uang dari mana. Tiba-tiba pedagang pasar bilang, Bang Adit, kalau buat warung makan gratis, ini sayur ambil aja, ini ikan ambil aja, ini bawang ambil aja. Begitulah pertolongan Allah. Kenapa? Karena Qur'annya bilang, aku yang memberikan rezeki kata Allah, aku yang ingin muliakan anak yatim kata Allah, aku yang ingin bangun masjid ya Allah kata Allah. Maka ketika kita mengambil porsi-porsi yang Allah sudah takdirkan tadi, maka kita akan dapat bayarannya. Logikanya lah, ketika ngurus anak yatim, beras melimpah, kira-kira ngasih makan orang gratis kata Bang Adit, beras lauknya banyak, kira-kira kemungkinan enggak? Mungkin nggak kalau dia kelaparan? Amat sangat tidak mungkin kayak gitu loh. Kira-kira ketika kita mikir punya rumah Quran, pingin punya masjid dan sebagainya, mungkin nggak kira-kira kita nggak punya rumah? Nggak mungkin. Nah maka yang saya pingin ajak ayah bunda naik level hari ini. Rasa-rasanya bagi ayah bunda yang ngerasa saya udah sholat Pak Ustadz, saya udah ngaji Pak Ustadz, saya sudah puasa, itu belum cukup. Itu baru untuk dirimu sendiri. Nah, karena ada perintah Allah yang lain, hendaklah sebagian di antara kalian mengajak orang menuju kebaikan. Nah, akhirnya saya mulai sadar, seperti saya pernah bilang di episode sebelumnya, ada 2 komponen rezeki. Satu, ibadah atau amanu, beriman, sholat. Yang kedua, amal soleh. Nah, saya secara sadar kalau ibadah ini itu turun dan naik. Dalam seminggu ada bolong tahajudnya, ya kan? Ada keceplos kata-kata yang kurang enak. Nah, apa yang membuat kehidupan saya dan guru-guru akhirnya tercover hari ini? Kok rezeki tidak berhenti-berhenti, bahkan jadi takut saya. Kenapa? Karena benih-benih amal soleh yang ditanam bertahun-tahun yang lalu. Gitulah dia. Nah, apa pesan saya hari ini yang mau saya simpulkan? Saya pengen ngajak ayah bunda, mari dari naik level, dari objek dakwah menjadi penggerak dakwah. Begitu caranya. Gimana caranya Ustadz? Saya kan nggak bisa ceramah. Saya awal-awal hijrah 2013 pun juga nggak ngerti Quran, buta kayu. Tapi saya teringat, ya kan? Bagi saya itu rugi kalau saya saja yang dapat ilmu. Maka tugas saya waktu itu adalah terus menjapri, mengajak teman-teman sekitar, menggerakkan gerakan infak beras, mengajaknya itu harus 2 elemen, ya kan? Jihad itu harus udah unsur harta dan jiwa. Inilah jihad. Jihad itu artinya sungguh-sungguh ya. Dan hadiahnya ada 3. Menang. Surah 24 ayat 51-52. Yang kedua, jalan keluar. Apa jalan keluar? Surah 65 ayat 2 dan 3. Satu hadiah dari sungguh-sungguh tadi itu beruntung. Ya kan? Beruntung itu di surah 5 ayat 35. Nah, ini rumus kehidupan. 1 menang. Surah An-Nur ayat 1, 51-52. Yang kedua, jalan keluar. Jalan-jalan keluar. Surah At-Tolak, surah 65,
ayat 2 dan 3. Yang ketiga, beruntung. Surah 5 ayat 35. Semuanya punya unsur sungguh-sungguh. Nah, maka ayah bunda rahmati Allah, kita sudah paham, udah tahu jalan bahwasanya kemenangan itu jika fokus dengan keinginan Allah. Maka ambil porsinya bukan personal, tapi ambil porsi yang gede, ya kan? Bilang besok Bu Sumayati pasang di rumah, buat yang lapar datang aja ke rumah, makan sepuasnya. Begitu dia. Datang sekampung, habis benar-benar berasnya. Insya Allah, Ustaz. Amin. Datang ke surau sebelah. Pak, boleh besok setiap ba'da juhur saya mau menyiapkan 100 paket makan siang. Begitu Bunda caranya. Duatnya dari mana? Nggak tahu, belum tahu. Tapi begitu Bunda berbuat, nanti Allah datangkan orangnya. Bu Sumayati, saya melihat di postingan Facebooknya ngasih makan masjid ya. Iya Bunda, boleh nggak saya nitip? Begitu rumusnya Bunda. Insya Allah. Nggak pernah nyangka saya hari ini Pasar Bahagia sudah menuju 30 titik. Dari mana duitnya? Tak ada, tetap dari Allah rumusnya. Karena kan dari from Allah to Allah. Akhirnya begitu. Saya mikirnya ngajak umat subuh, ngajak umat ke Quran, maka Allah datangkan berbagai macam fasilitasnya. Datang, bukan saya yang minta, datang Bang Putra Siregar, datang Bang Rijal Armada, datang Ustadz Abdul Somad, datang Habib bin Anis, datang Bang Taki Malik. Apa itu? Karena yang saya bawa adalah mensurgakan Indonesia. Mimpinya besar kayak itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, ketika tahu sudah rumusan dan pola kayak gini, mau enggak jadi bagian mensurgakan Indonesia? Mau, Pak Ustaz. Mau, Pak Ustaz. Tapi enggak sampai mau Ustaz, nah, kayak gitu kan? Ustaz. Ayo, gimana caranya? Nah, sederhana caranya, ya kan? Dalam membuat strategi amal soleh, jadi dakwah itu 2 parameternya. 1 adalah manusianya, yang kedua adalah resource-nya. Di zaman Nabi, zaman sahabat, kenapa dakwanya bertumbuh? Karena resource atau sumber dayanya. Gini loh, kalau dalam bahasa nih, bunda-bunda tengok ya. Bentar. Oh iya. Miau. Aku. Nah. Lihat ya, saya pengen tunjukkan loh. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini efek daripada Pasar Bahagia kalau lihat. Nah, nampak enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan lihat, ini pemandangan sore menjelang maghrib. Apa yang terjadi? Umat tuh ternyata pingin balik dan belajar ke Al-Quran. Walaupun terlihat belum syar'i pakaian apa. Tapi kita lihat kita menjadi bagian dari pahala bertobatnya dia. Nah, orang-orang yang serius dan bertobat mengejar Allah. Ada sebagian yang Mai. nanti minta santri belajar susun kan konsep sore. Nah, inilah pemandangan setiap maghrib sampai isya. Nah, sudah tidak muat masjidnya. Ini belajar di lapangan. 1. Yang hafalan mim. Yang kedua di dalam masjid. Ini yang buta huruf Quran. Ini yang anak-anak di aula. Nah, ini halakoh anak-anak di masjid lantai 2. Nah, inilah yang Allah inginkan. Begitu kita menjalankan apa yang dia inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang dia janjikan. Nah, gitu Raden. Nah, oke, begitu kita menjalankan apa yang dia inginkan, maka kita akan dapatkan apa yang Allah janjikan. Nah, maka ayah bunda sudah tidak lagi berpikir saya yang hijrah, saya yang belajar Quran. Harus naik level. Seperti yang saya bilang tadi, rumusnya tuh perbesar kapasitas amal solehnya.
perbesar size amal solehnya. Nah, bukan hanya jadi objek dakwah, tapi jadi penggerak dakwah. Pilihannya cuma 2. Jadi gini, ini rumus rezeki. Nah, ini orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini anggaplah kita. Pilihannya cuma 2. Kita mau jadi orang yang terus cuman diajak orang, atau kita mau belajar pelan-pelan jadi orang yang ngajak orang. Kenapa? Karena kalau kita yang ngajak orang dan dia berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang kita tunjukkan, maka pahalanya ngalir ke kita. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, salah satu kerugian orang berhijrah adalah punya kesempatan untuk dapat tambahan rezeki, ya kan? Dengan cara mengajak orang berhijrah, tapi dia tidak lakukan. Itulah kerugian. Karena kalau ngandalkan amal soleh kita sendiri, tidak cukup. Nah, begitu dia. Nah, maka saya ingin ngajak ayah bunda, karena saya tidak ingin masuk surga sendirian, pun belum tentu juga masuk surga. Saya ingin ngajak ayah bunda, ayo kita membumikan dakwah Al-Quran ini. Gimana caranya Ustadz? 1, jadi belajar Quran. Yang kemarin diceritakan, balik ke sini. Yang kedua, pelan-pelan ikut ngajar Quran. Yang ketiga, ya kan, support dakwah Quran. Nah, kita buat, maka saya bilang dalam amal soleh, bikinlah amal soleh itu yang menangnya banyak. Maka sekarang kita buat. Tadi ayah bunda lihat, gimana cara mengajak emak-emak tuh mau subuh berjamaah, kita buat pasar bahagia. Kita buat mereka mau datang subuh. Dan testimoni orang-orang yang terlibat mensupport pasar bahagia, Masya Allah, tabarakallah. Banyak kebaikan hidup mereka yang dapatkan. Kenapa? Karena pahala daripada jemaah yang sholat subuh, pahala orang jemaah yang ke masjid, pahala yang belajar Quran ngalir kepada mereka. Nah, mau enggak dapat pahala orang yang sholat subuh, pahala orang yang ke masjid, pahala orang belajar Quran? Mau enggak kira-kira? Mau. Nah, gimana caranya? Caranya, maka kita buat program patungan. Nah, 10.000 aja. Ya kan? Ini yang level 1, 10.000 per pekan. Infaknya. Sedekah subuh, Ustaz. Sedekah Sudah subuh, ya. dipraktikkan sedekah subuh, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, sedekah subuh. 10.000 per pekan. Dosa ribet-ribet. Nah, 10.000 per pekan hari Jumat. Tes. Nah, ikut dalam program membersamai sidak. Jebret. Nah, uang ayah bunda berikan itu akan kita gunakan untuk dakwah, bukaan dakwah daripada Masjid Kemakmuran Pasar Bahagia seluruh Indonesia. Ini sudah 30 titik, masih banyak yang ngantri. Jadi dari ayah bunda, balik lagi ke ayah bunda. Syukur-syukur Pasar Bahagia ini tempat antum juga, gitu loh. Nah, terus saya pesankan, awalnya 10.000. Ketika dari 10.000 per pekan yang Allah kasih kelebihan, naikkan lagi 10.000 per hari. Allah kasih lagi. Nah, saya ada punya teman 10.000 per setiap 5 waktu. Nah gitu. Kenapa? Karena dalilnya surah 3 ayat 92. Kesempurnaan dari amal soleh adalah ketika kita menginfakkan harta yang kita miliki. Baru sempurna ibadahnya. Nah gitu dia. Mau enggak jadi dapat pahala dari 3 kebaikan tadi? Mau. Ya itu ya. Bukan buat saya enggak. Saya nih cuman pengen jadi kurirnya ayah bunda untuk mendapatkan kebaikan. Nah, kebayang enggak? Dari pasar bahagia dia ke masjid, dari pasar bahagia dia ngaji, dia sholat, terus malamnya dia ngajar Quran lagi, mengalir pahalanya. Itulah yang saya sebut amal soleh seperti itu. Nah, belajar dulu jadi bagian sampai di satu titik nanti ayah bunda yang buat di masjid di surau dekat rumahnya, begitu dia. Nah, mancingnya demikian. Seperti itu. Nah, sampai yang terakhir, syukur-syukur kita yang belajar, kita yang ngajar, kita yang berinfak, terus kita yang menyiapkan lahan atau tempat tinggal, rumah. Di surah Al-Anfal 74. Maka dapatlah segala kebaikan ini. Nah, inilah kalau saya bilang rahasia dibalik kenapa Allah titipkan banyak sekali kebaikan yang saya rasakan hari ini. Nah, begitu deh, ayah bunda rahmati Allah. Begitu kita tolong agama Allah, Allah tolong kita kehidupan. Nah, saya berharap mendoakan. Ingat yang saya bilang, rezeki itu ketika kita ditakdirkan Allah menjalankan segala perintahnya. Nah, buat mak-mak keluarga besar MIM ini,
jangan ngambil tanggung-tanggung. Ambil size yang besar. Oke Ustadz, bahkan mimpi kayak gini. Boleh nggak Ustadz, saya mengcover satu masjid? Boleh. Tunjuk masjidnya. Kita bikinkan regulasinya. Nah, ngomong nyebut aja dulu kayak Nabi Sulaiman. Karena keyakinan yang saya miliki adalah selama kepentingannya buat Allah, Allah yang akan mencukupkan fasilitasnya. Nah, itu rumusnya. Nah, jangan takut. Uangnya dari mana? Dari Allah. Nah, begitulah ayah bunda rahmati Allah. Begitu polanya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita sudah selesai membahas bab tentang keinginan personal yang membuat kita hidupnya susah. Oke, mari kita naik level, fokus dengan keinginan Allah. Keinginan Allah pun jangan yang ambil bagian yang kecil. Oke, jangan ambil bagian yang personal, ambillah bagian yang besar. Kenapa? Pasang niat, walaupun hari ini kita masih kecil. Pasang niat, Ustaz boleh nggak saya nanti yang menggerakkan masjid di tempat tinggal saya, surau di tempat tinggal saya. Nah, pasang niat begitu. Nah, mancingnya dari yang kecil, tapi niatnya udah buat yang gede. Nah, sambil nanti kita siapkan. Nah, semoga ketika ini dijalankan, ketika kita jadi wasilah orang subuh, orang ke masjid, orang ke belajar Quran, maka seluruh pahalanya ngalir ke kita dan jadi wasilah kuburan kita terang benderang. Amin Allahumma amin. Nah, begitu strategi kehidupan yang saya ceritakan, yang sudah saya jalani, dan saya lihat guru-guru saya juga jalani. Semoga ayah bunda ya kan dapat poinnya. Karena Islam ini bukan hanya agama ibadah, tapi juga agama dakwah, agama mengajak, agama menyeru. Begitu dia. Ya, start small, start isi. Baru bisa 10.000 sebulan sekali. Enggak apa-apa. Yang penting ya Allah, kau catat ya Allah ya. Niat aku nanti, ya kan, setiap hari. Ya kan. Nah, itu pelan-pelan naik levelnya. Yang bisa diceritakan. Semoga dapat flow-nya, dapat manfaatnya. Saya cuman tour guide saja hari ini. Insya Allah hari Jumat, Sabtu, Ahad saya ada di Makassar. Buat yang di Sulawesi Selatan sekitarnya, silakan merapat. Kita ada event kiat lepas dari kesulitan. Dan akhir bulan 27, 28, 26, 27 insya Allah di Yogyakarta. Begitu dia. Siap? Itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Semoga bermanfaat. Dapat sesuatu, Ayah Bunda? Banyak banget Ustaz. Alhamdulillah. Makassar di mana Ustaz? Makassar nanti acaranya di Max One apa itu? Max One Hotel. Oh iya, Max One. Nanti diumumkan ya Ustaz. Posternya. Tanggal dan jam berapa Ustaz di Makassar? Hari Sabtu itu Hijrah Day. Hijrah Day itu isinya life story perjalanan hidup istri saya yang dulu pernah divonis dokter leukemia, yang pernah divonis dokter meninggal, yang pernah divonis dokter punya keturunan. Kamera akan cerita 500 orang yang hadir ya. Hari Sabtu pada asar. Nah, terus gimana cara-caranya lepas dari kesulitannya, lepas dari masalahnya? Hari Ahad itu seharian saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ayah bunda cukup mengganti biaya hotel dan makan hotel, itu intinya. Tuh, cuma 250.000 per orang, itu ganti biaya sewa hotelnya. Nah, selebihnya acara ini niatnya betul-betul berbagi. Jadi seharian kita belajar bareng. Begitu dia. Ada yang dari Makassar? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Oke. Itu jumpa di Makassar ya. Kapan di Jakarta Ustaz? Masya Allah. Jakarta kapan? Insya Allah segera kita bikin Jakarta. Kalau Allah takdirkan bulan Maret ya. Kapan di Lampung? Nanti kalau di Lampung. Amin. Nanti kalau di Makassar boleh saya Ustaz? Siap. Nanti tanya Kak Siti ya. Jadwalnya. Pokoknya dimanapun saya ada pas lagi keliling, saya insya Allah nyuahkan waktu buat kita kumpul silaturahmi, jadi sama-sama tambah belajar, tambah dekat. Siap, amin insya Allah. Amin. Mana Ustaz? Lampung Ustaz. Siap. Besok ya, soalnya ayah ngomongnya udah malam. Kalau mau dari pagi berangkat ke Lampung. Baru Ustaz. Kemana Pekanbaru? Insya Allah balik kampung nanti. Samarinda belum Ustaz. Samarinda Ustaz. Ustaz. Oke. Purwokerto Ustaz. Nanti gini.
Kalau di kota itu minimal ada 50 orang atau 50 sampai 100 orang, kan kita buat acaranya tuh biar bisa nutupin hotel dan sebagainya, kita prioritaskan di kota antum. Nah, jadi bisa tanyakan ke Kak Siti gimana teknisnya nanti bikin event. Nah, ini juga bagian dari ngambil saya. Kapan Ustaz? Jogja di mana, Zat? Gimana, Pak? Jogja, di Jogja di mana, Zat? Jogja tuh di Sambiledo kata anak-anak. Mau dibuat nginap malah di sana. Oh, Di Sambiledo. Ikan siap, urang. siap. Siap ya. Ustaz. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Yang Coba open lagi kameranya biar enggak tabrakan. Yang mau bertanya, masih ada waktu 15 menit. Saya tanya Ustaz. G. Makassar Ustaz. Ya, siap. Kalau mau ikut gimana Ustaz? Yang Oh, Makassar. nanti tanya Kak Siti. Ada, nanti di posternya dikirim ke grup ya, di ruang MIM. Ada nomor Oh iya, kontaknya. iya Ustazah. Siap. Iya, Ustaz. Pasar bahagianya di Pekanbaru kapan Ustaz? Oke, besok Bunda. Ini udah malam. Nanti yang untuk tadi Pasar ada 3 Bahagia komponen bisa itu. koordinasi sama Bang Ican nanti sebagai PIC. Pokoknya yang mau bikin Pasar Bahagia, bikin event, japri Kak Siti, nanti kita ajarkan teknis bikinnya. Ustaz mau tanya. Ya. Tadi yang ada 3 komponen menang, jalan keluar, dan beruntung itu apa Pak Ustaz? Itu ketika orang sungguh-sungguh, yaitu dia dilihat ayat Qur'annya. Pertama di surah 5 ayat 35. Beruntung. Jika orang-orang taat. Nih surah 5 ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Gitu dia. Jalan Kedua, keluar itu ayatnya berapa? di jalan keluar itu surah 65 ayat 2 dan 3. Surat Nah, surah 65 surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Kalau menang Ustaz di Kalau surah menang itu At-Taubah ayat 20. At-Taubah. Kalau 5152 itu apa, Pak? Sama kemenangan juga. Surah An-Nur. Barang siapa yang taat, ya kan, dia akan dapat kemenangan kata Allah. Nah, atau ya? Atau tadi surah Taubah surah 9 ayat 20. Ustaz, Ya. saya tanya Ustaz. Bu Ye. Sartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya dari Samarinda. Ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ikut pelatihan masjid ya Ustaz ya. Ya. Soalnya salah satunya Ustadz Adi juga ngisi ya. Ya. Nah, di situ kan kita bergerak dari masjid Ustadz ya kan. Ya. Rata-rata kan Ustadz juga di masjid, Ustadz Lukman di masjid juga kan. Gimana nih kalau misalnya kita sementara kita tuh belum apa ya, tempat saya itu kan Muhammadiyah Ustadz, jadi memang untuk khusus santri Muhammadiyah Ustadz ya, yang depan rumah saya ini. Ya. Tapi ibu-ibunya ngaji sama saya Ustadz. Oke. Itu geraknya dari mana tuh Ustadz? Mungkin tadi kan yang tertantang dengan apa yang apa cita-cita yang besar tuh Ustadz, nah itu nah. Mungkin tadi Ustadz sampai mensuriakan mensuriakan Quran ya Indonesia apa tadi tuh? Ya, sidak, Itu Surga Indonesia dengan Al-Quran, sidak. Itu loh Ustadz yang saya tertarik ke situ. Insya Allah saya udah mulai ngajar, cuma ya saya sekup itu saja di masjid sana. Kan saya akan bantuin ngajar Ustadz ya, bantuin ngajar di rumah Quran. Ya. Cuma ya itu saja Ustadz ya, maksudnya belum. Ya, ya. Gimana pertanyaan kan? Gimana cara mengembangkannya? Itu intinya kan? Gimana cara? Ya Ustadz, nah saya kepengen. Jadi bedakan Bunda Sartina harus naik level dari jadi guru ngaji menjadi pejuang ngaji, pejuang Quran. Nah, valuasi dari Pak kan ingat tadi rumusnya, menolong orang yang sama, amal soleh yang sama akan menghasilkan rezeki yang sama. Menambah pertolongan kepada orang lain, menambah amal soleh, maka akan menambah pertolongan Allah. Itu rumusnya. Nah, sekarang Bunda Sartina harus naik level. Oh,
dalam rangka belajar ngajarkan Quran udah. Nah, maka naik level berikutnya, ajak emak-emak yang sudah belajar ngaji tuh, mak, ayo mak, karena ayatnya amanu aminu solihat, kita patungan yuk, bikin pasar bahagia di masjid kita ini, kita ajak warga-warga yang belum kenal Quran, nah gitu naik levelnya Ustazah. Nah, jadi dakwah yang paling ideal, paling gampang sekarang ini adalah, dan itu ada di Quran, yaitu minal ju'i, dakwah perut, umat ini lapar. Nah, itu kenapa misionaris sangat konsisten dengan dakwah perut. Dia datang dengan Indomie, akhirnya orang pindah agama. Nah, itu yang kita tidak sadar. Nah, maka dakwah perut ini pun harus dibuat strategi biar menang juga banyak. Maka saya bikin pasar bahagia. Supaya apa? Supaya menangnya banyak. Menang dapat pahala orang masjid, dapat pahala orang subuh, dapat pahala orang ngaji Quran. Gitu, Bunda. Nanti pelan-pelan konten-konten dakwanya, ceramah-ceramah di pasar bahagianya, menggiring orang, ayo balik ke masjid. Nah, itulah Ismu Yaya sampai hari ini dari nol, ya kan, qadarullah, pasar bahagia baru jalan masuk ke bulan ketiga hari ini. Jadi untuk bisa punya jemaah sampai 300 orang maghrib isya, nah itu 3 bulan waktunya. Sampailah hari ini. Dan akhirnya semua yang terlibat dalam menyajikan itu dapat banyak kado dari Allah. Nah, gitu. Jadi Bunda Sartina naik level dari sekedar guru ngaji menjadi pejuang Quran. Bukan hanya sekedar ngajarkan teori, alif bata, hukum tajwid dan sebagainya, tapi memperjuangkan Quran itu doable, bisa dipraktekkan. Ayo kita praktek ngasih orang makan di surah Al-Insan, ya kan? Wa'id imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatim wa asira. Ayo kita praktek makmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah. Ayo kita praktek ngomong yang baik-baik, ngajar Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi Quran jadinya hidup. Maka insya Allah akan bertambah juga rezeki yang dititipkan ke Bunda Sartina. Sip? Nanti secara teknis bisa tanya ke Kak Siti, bisa video Zoom sama tim teknis untuk eksekusi itu. Ustaz, sekali lagi Ustaz. Ya. Waktu itu kan pernah ada tanah rencana mau diwakafkan, cuma ini belum proses, masih proses surat Ustaz di daerah Lempake. Kami sudah dikunjungi sama hubungan Ustaz Lukman ya, kawal-kawalnya sudah ke sana. Cuma memang diproses tanahnya belum Ustaz. Ya. Mungkin dari situ nanti Ustaz ya bisa mulai pasar bahagia. Siap. Mulai prosesnya suratnya belum Ustaz nih. Suratnya masih di kelurahan, masih RT juga belum. Soalnya ada ahli waris yang harus diurus. Jangan terjebak dengan administratif, nanti keburu mati. Saran saya. Surat itunya, surat tanahnya tuh Ustaz. Mau diwakafkan itu. Apa? Yang penting sambil nunggu administrasinya, sambil nunggu surat wakafnya. Yang penting secara pewakif, secara sosial sudah tidak ada masalah. Bangun aja dulu masjid sementara. Kayak gitu rumusnya. Oh gitu Kak. Ya. Itu yang saya kerjakan. Tidak apa-apa, jalan dulu. Karena keburu mati nanti kita kalau nunggu administrasi. Yang Allah lihat tuh. Lama Ustaz. Karena ayat Qur'annya surat 3 ayat 133. Coba Bunda lihat. Kemarin ketemu sama Kak Nisa, Ustaz kenal sama Ustaz Adi katanya. Insya Allah. Nah, saya kemarin sempat sama dia berdua. Siap. Kenal sama Ustaz Pak Dedi ya, Ustaz Dedi Insya Allah. Ustaz Dedi, ya. Dah, betul sudah ya. Siap. Jadi Insya Allah itu Ustaz. Suaranya Ustaz. Siap, Insya Allah. Bagi proses ke sana masih belum ya. Jangan ditunda-tunda, karena iblis juga senangnya nunda-nunda. Nanti dicegah. Maksudnya gini Ustaz, yang di rumah sini tuh kalau di rumah bisa kah buka kayak apa Ustaz? Di rumah saya yang ini yang bisa. Jadi bunda-bunda nih sudah harus memikirkan gini. Bunda Sarjana kan sekarang ngajar Quran. Sekarang harus berpikir gimana kalau saya mati, TPA-nya tetap jalan. Nah, itu harus sudah naik levelnya. Nah, saya kan ngajar Quran. Terus apa yang saya buat? Saya gerakkan para fasilitator untuk ikutan. Itu kan santri-santri saya. Supaya apa? Kalau EN-nya mati, kalau saya mati, amal soleh tetap jalan. Nah, Bunda Sartina harus naik level sampai di level begitu. Nggak harus dari masjid saja, nggak mesti harus masjid. Mulai dulu yang kecil, garasi rumah, bikin TPA, pelan-pelan nanti diduplikasi gitu, ya. Coba insyaallah nanti dikumpulin, ibu-ibunya kumpulin di sini Ustaz ngajinya. Siap, berkah. Oke. Makasih Ustaz ya. Sama-sama Bunda. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf kalau kita pingin seperti itu ya Pak Ustadz, tapi diri sendiri kebetulan masih untuk belajar Al-Qurannya masih baru nih Pak Ustadz.
Ya. Sehingga pingin di lingkungan dekat rumah kan ada masjid. Nah, ingin mengajak lingkungan maupun sekitarnya supaya cinta ke masjid gitu ya, minimal ke sana dulu, nanti terus kita mau adakan seperti yang contohnya tadi saya sangat ingin sekali seperti yang dilakukan di Masjid Ismu Yahya. Ya, Masya Allah itu begitu banyak orang datang ke masjid untuk sholat subuh maupun untuk mengaji, dan ada pasar itu. Saya ingin sekali ikut seperti itu gitu, bisa. Tapi gimana caranya gitu, karena saya sendiri juga dalam hal untuk Al-Quran saya masih baru gitu, masih belajar gitu Pak Ustadz. Jadi posisinya Bunda Heti adalah bunda posisinya, jangan nganggapnya ustazah. Bunda Heti tidak ngerti matematika, maka ketika anaknya mulai sekolah yang dicari adalah guru matematika. Nah, apa yang Bunda Heti lakukan? Kalau punya kecukupan rezeki, ya kan, maka rekrut satu ustadz muda. Lalu diajaklah dia jadi penggeraknya, jadi mesin dakwahnya Bunda Heti. Itu caranya. Kalau belum tahu gimana, bisa dikirim dia ke Pontianak ikut kaderisasi di tempat kita. Kita lagi buat program kaderisasi 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, jadi rumusnya adalah memang ternyata naluri bergerak, naluri untuk berdakwah itu hampir sering Allah hadiahkan kepada mereka-mereka yang belum tahu apa-apa. Sebagaimana Rasulullah kan kalau dipikir waktu itu adalah ummi, belum bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi disuruh memerintahkan mendakwahi orang-orang yang pintar, para filsafat-filsafat, kafir Quraisy gitu ya. Jadi kata kunci satu Bunda, artinya bukan bundanya yang ngajar, Bunda hanyalah penggerak, ngajak orang bergerak, gitu rumus sederhananya. Nah, contoh punya rezeki pribadi sekarang, ya udah ngomong sama DKM, saya punya uang 3 juta nih, misalkan. Kalau nggak ada uang 3 juta, ajak teman-teman 30 orang patungan 100.000. Yuk, mau nggak teman-teman? Kita jadi wasilah ngajak orang ikut datang subuh. Udah, kayak gitu aja rumusnya. Gitu, DKM gerakan. Kalau belum ketemu, nanti sambil pelan-pelan, ini udah masuk bab teknis, pelan-pelan punya kader, kayak gitu. Nah, rekrut. Kalau kita punya perusahaan, punya bisnis, merekrut direktur, ngerekrut marketing, maka membangun perusahaan Allah, membangun amal soleh ini, kita juga harus serius. Kesalahan hari ini, untuk dunia kita serius, untuk akhirat kita gunakan yang sisa-sisa. Coba perhatikan marbot-marbot, itu kayaknya SDM-SDM yang sampah, SDM-SDM sisa, yang tidak berdaya. Harusnya yang diberdayakan jadi marbot, itu orang-orang yang berkualitas. Gitu cara berpikirnya. Pak Ustadz mau tanya. Banyak Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Iya Bu, nanti kontek-kontekan teknisnya. Ustadz saya mau tanya. Ya. Kalau seandainya dalam kondisi di komunitas perumahan ini Pak Ustadz, sebenarnya saya kepingin aja ngajak kondisinya untuk ibu-ibu mengaji. Tapi mereka itu tidak mau karena satu teori, terutama teori ngajinya sendiri itu Pak Ustadz, yang nggak bisa seperti orang dulu ataupun dengan metode-metode sekarang kayak ini, kayak qiraati ataupun sampai tingkat menghafal gitu. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Sebenarnya kepingin aja kita berkarya Pak Ustadz. Persis sama polanya Bunda. Pola pintu masuknya itu adalah dalam seni berdakwah namanya basiron. Sampaikan dulu kabar gembira. Nah, salah satu ketidakidealan dilakukan para penggiat dakwah, orangnya belum paham, belum jelas kenapa dia mau ngaji, belum tahu motivasinya, langsung dijejalkan teknisnya. Coba, kalau ayah bunda lihat bagaimana perjalanan saya mengajak ayah bunda sampai mau hadir di majelis mim ini. Kan tidak langsung saya cerita mimnya. Ada dulu mukaddimah, saya ceritakan dulu alasan strong why-nya kenapa. Nah, baru pelan-pelan saya naikkan dosisnya. Sampailah hari ini kita udah berbulan-bulan, saya ajak yuk beramal soleh. Itu rumusnya. Maka dalam 8 tahun saya khidmat ke masjid, salah satu cara termudah untuk ngajak orang, jangan langsung ke Quran. Quran tuh ending. Pintu masuknya adalah dakwah perut, saya bilang tadi. Nah Bunda, ajak orang-orang yang sudah sevisi, yuk kita bikin event pasar bahagia di masjid kita. Undang orang-orang kampung. Undang orang-orang yang tadi malu ke masjid. Begitu. Nah, materinya jangan yang berat-berat. Umat tuh cuma 2 aja. Kalau anak muda materinya tentang nikah,
Kalau orang tua, orang-orang yang kerja, itu materi tentang rezeki, tentang hidup bahagia. Nah gitu loh. Jangan salah, tiba-tiba materi langsung fikih waris. Materinya tentang jenazah, sholat jenazah. Bubar dia. Kan? Ya inilah butuh kepiawaian dalam berdakwah. Nah, materi tentang rezeki itu salah satu materi yang topik yang paling disenangi banyak orang. Nah, ending dari materi rezeki apa? Baru kaitkan dengan Quran. Begitulah dia. Nah, jangan yang berat-berat. Ya kan? Kata kunci fase pertama, buat orang jatuh cinta dulu dengan Al-Quran. Coba, saya kan tidak langsung berat-berat. Ngajarkan langsung makhrijul huruf, ngajarkan tajwid. Coba langsung fasilitator langsung naik ke level tajwid. Muntah ya Bunda. Salah Bunda Sumayati. Salah. Habis, bubar. Izin ya, saya ada masak di dapur, kata dia. Ujung-ujungnya rata-rata bilangnya giginya sudah pada copot, jadi ngomos. Bunda Ayah Suyanto dibilang, ya, pakai pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan. Orang biasa suara berat kan. Salah ya. Oh capek aku ngaji, wes lah. Aku main dapur aja, kata dia. Betul. Nah, maka diharapkan guru Qur'annya, kalau Bunda udah tahu metode guru Qur'annya, Bunda yang kasih sponsor, kasih arahan. Maka kami membuat kaderisasi pejuang Qur'an. Kalau punya kader kirim ke Pontianak, nanti berhasil kita balikkan lagi biar dia tahu gaya dakwah sekarang ini. Karena dakwah ini harus dikemas menarik. Kalau dikemas langsung horor, orang tidak mau dekat sama Quran. Ustaz. Begitu dia. Gak ada ini Pak Ustadz, pengkaderan untuk di Jawa Timur. Iya. Untuk yang dari Pontianak. Ke Pontianak maksudnya. Iya, dikirim ke Pontianak. Kami barusan ngirim kader ke Malang karena emang sudah lama, udah 6 bulan mereka membersamai dakwah kita. Nah, nanti yang benar adalah ayah bunda punya orang rekrut anak-anak lulusan pondok atau anak-anak kuliah agama yang IPK-nya 3,5 cerdas, kirim ke Pontianak. Nanti kita yang akan bantu bina, bimbing, pulang, menggerakkan dakwah. Beliau jadi orangnya Bunda Rita jadinya. Gitu cara berpikirnya. Nah kita yang kan kita anak saya lulus pondok masuk situ ya Ustadz. Amin, insya Allah. Maka saya pondok kita di Semuanya itu syaratnya IPK 3,5. Memang anak-anak yang terpilih ratusan yang daftar, target kita baru terima cuma 78. Nah kenapa demikian? Karena Rasulullah itu ketika diamanahi untuk mengamanahi bumi, yang direkrut adalah pemimpin semua, leader semua. Begitu. Nanti leader-leader inilah yang bantu membridging orang-orang yang mungkin masih jauh dari Quran. Nah, maka level berikutnya, Bunda Rita cara berpikirnya kayak seorang ibu. Anak saya tidak ngerti matematika. Saya pun tidak ngerti juga matematika. Cari guru matematika. Tapi kita yang paling tahu, Dek, nanti cara ngajar anak saya itu, dia tidak bisa kalau belajar cuman berduduk saja. Dia itu senangnya di lapangan terbuka. Gitulah. Karena kita yang paling paham jadi ibunya. Begitulah cara kita ngemas dakwah. Nah, sip. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Selamat mengeksekusi. Insya Allah. Jangan tunda-tunda. Jadi, akhir. Siap. Boleh, Ustaz. Tadi terkait ngajar itu kan dakwah paling gampang tentang Quran, Ustaz. Terus nanti endingnya Al-Quran. Iya. Nah, yang jenengan jalani sampai sekarang, Ustaz, kira-kira apa yang harus dipersiapkan, Ustaz? Karena kan pasti dakwah itu kan nggak lurus, terus pasti ada belok-beloknya, Ustaz. Ya. Jadi mungkin apa aja yang bisa disiapkan, Ustaz? Karena terkadang ketika udah ngelakuin karena nggak tahu, ternyata ketika dakwah kok gini, jadi susah segala macam gitu malah jadi down, Ustaz. Ya. Kalau apa yang disiapkan, pernah saya ceritakan kemarin, di antara semua kosakata yang ada di Quran, ditanya apa modal para penggiat dakwah yang ingin ke surga dan ngajak orang ke surga, maka satu kata kuncinya, Mas, yaitu mukhlis, keikhlasan. Nah, keikhlasan itu gimana? Kalau kita berbuat tiba-tiba diapresiasi, itu kita dapat satu kebaikan, yaitu kebaikan berbuat baik. Tapi ketika kita berbuat, ternyata malah dicibiri, malah difitnah,
dapat rumus 2. Apa itu? Dapat pahala kebaikan, dapat pahala kena fitnah, karena amalan dia pindah ke kita, dan kita sedang dibukakan katup keikhlasan yang lebih besar. Dan apa hadiah ikhlas itu kata Allah di Quran? Di surah 16 ayat 99, di surah Al-Hijr ayat 40, setan akan goda seluruh makhlukmu, kata Allah akan goda semua umat manusia, illa kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Maka orang-orang ikhlas ini tak bisa ditembus sama iblis. Iblis ikhlas itu gimana sih? Dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang. Dia berbuat bukan karena untuk dapat apresiasi, dia berbuat karena dia yang sedang butuh Allah untuk bertobat dia. Kayak gitu loh Mas. Justru kalau jalan dakwah itu mulus-mulus saja, itu jangan-jangan bukan jalan dakwah, itu jalan tol. Ya kan? Insyaallah. Iya, Ya iya. kan? Jalan dakwah itu, kebayang enggak kalau Rasulullah dakwah, itu enggak ada Abu Jahal, Abu Lahab, enggak ada kafir Quraisy. Kita melihat Nabi dapat wahyu dari dari Allah melalui malaikat Jibril, lalu disebarkan wahyu itu, semuanya taat dan menerima, dan alhamdulillah kita semuanya bisa masuk surga. Seru enggak jadi ceritanya? Enggak. Nggak ada endingnya. Nggak ada Gitu, Mas, ya. tantangan. Maka kata kuncinya ikhlas. Ikhlas itu tidak terkalahkan dia. Ada godaan, ada tambatan, ya balik-balik lagi. Nabi pun pernah hopeless juga ketika Hamzah meninggal, ketika Khadijah meninggal, Istrinya meninggal. 6 bulan ayat tidak turun. Nah, sampailah Allah bilang turunkan ayat wadduha, ya kan? Aku tidak meninggalkan engkau, aku ada wahai Rasul. Nah, gitu ada. Jadi tetap jalan. Karena yang dilihat Allah tuh bukan endingnya, Mas. Yang dilihat Allah tuh adalah proses bagaimana bertahannya kita dalam proses itu. Itu yang dinilai Allah. Masya Allah. Siap. Begitu Ustaz, Ayah Bunda. Siap. Ustaz, satu lagi. Pak Ustaz. Ini saya punya masalah nih Pak Ustaz. Ya. Orang tua saya sendiri. Ya. Untuk menyadarkan dia supaya kembali ke jalannya Allah ini Pak Ustaz. Nah, ada dua. Bunda buka. Mari buka surah 60, surah 88 ayat 21. Coba buka dulu. Bunda, Al-Ghoshiyah. Coba buka. Surah 88 ayat 20-21. Ya. Ya. Sorry, 21, 22. Udah ketemu? Sudah. Oke. Bukanlah Apa orang yang berkuasa atas mereka. Oke, fazakir nama anta muzakir. Oke, maka berilah peringatan. Sesungguhnya kamu tuh hanya memberi peringatan. Nah, itu kata kuncinya. Kamu itu cuma memberi peringatan, bukan yang memastikan. Kalau kamu memastikan, kamu melanggar hukumku kata Allah. Kamu bukanlah yang berkuasa atas mereka. Begitu. Nah, itu pakem pertama yang harus dipahami. Lalu, gimana cara Allah? Apa contoh kehidupannya? Yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim aja ayahnya tidak mau beriman kepada Allah. Yang jelas-jelas dia Nabi. Kita ini bukan Nabi, juga bukan wali. Ya kan? Nah, maka lihat di ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan, surah 60 ayat 4. Bagimu pada Ibrahim, orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata, kaum mereka sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Nah, lihat Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami bertobat. Nah, Bunda, coba amalkan doa ini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kalau Al-Furqan ayat 74 itu doa apa Ustadz? Itu doa supaya istri kita tidak ngomel-ngomel. Oh. Coba lihat. Bunda sih nanya-nanya. Aduh, itu rumusnya. Coba lihat. 25 ayat 74. Tuh. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri kami, dan keturunan kami yang menyenangkan hati.
Saya kalau istri sudah ngomel-ngomel, saya baca doa ini, habis itu hilang ngomelannya. Masya Allah. Tapi dengan catatan diajak ke mall sama kasih amplop habis itu. Oh iyalah. Maka buat bapak-bapak saran saya Pak Haji Dedi, Pak Suyanto, banyak-banyak stok amplop. Mak-mak tuh paling suka. Kadang-kadang pulang tausiah tuh ada aja kan. Nah maka saya banyak-banyak stok amplop. Uangnya besok saya pecah 50.000. Yang mahal tuh sensasi buka amplopnya gitu loh. Membuat mama bahagia. Masya Allah. Nah, gimana gitu. tadi Pak Ustaz? Apa? Gimana tadi untuk orang tua tadi itu? Minta tolong Harus bersih. doanya Pak Ustaz tadi. Doa yang suruh Ustaz amalkan tuh apa ayat berapa, Tat? Oh, surah 60 ayat 4 di penggalan kalimat terakhir. Surah 60 ayat 4 ya. Buat orang tua kan tadi itu orang tua kok. Jadi berdakwah itu kalau pakai lisan tidak bisa, pakai tindakan. Jadi balaslah dengan kasih sayang, kasih kado terbaik. Saya pun sampai akhir orang tua mau bersama hijrah, begitu saya ngisi tausiah ke luar kota, saya ajak jalan-jalan, saya temani. Akhirnya dia ngelihat, oh ini kerjaan anaknya. Nah begitu akhirnya sekarang sudah membersamai dakwah. Nah maka dakwah setelah lisan tak bisa, pakai hal tindakan. Jangan sampai kita udah ngaji, tapi sikap kita ketus papa nih ya, nggak mau sholat, neraka tempatnya. Kita lah jadi nerakanya sebenarnya. Nah, jadi maka sambil dengan sikap tunjukkan bener anak aku nih ya, makin dia sholat, makin dia ngaji, makin dia santun hidupnya, makin baik dia. Itu yang membuat dia dapat hidayah. Tambah lagi bunda doa seperti doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku bertawakal, hanya Engkau lah kami bertobat ya Allah. Coba lihat, doanya tuh unik. Dia minta ayahnya dapat hidayah. Tapi dia tidak bilang, ya Allah berikan hidayah kepada ayahku. Begitulah rumus Al-Quran ini kalau kita pahami. Oke? Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Bunda. Begitu. Untuk suami, doa untuk suami. Doa untuk suami. Oke. Japri kayaknya tuh enggak enak saya. Nah. Aduh. Sama doa Soalnya buat saya suami. juga bacanya yang surat tadi, Ustadz. Apa tuh Yang Kak? istri-istri malahan. Ganti ya kan? Rabbana min azwajina, ajwa itu sebenarnya kalau enggak mesti istri, dia pasangan. Tetap bisa doakan itu. Ajwa itu enggak mesti istri, yang penting pasangan. Berarti kan termasuk suami. Oh iya. Cuman literasi Indonesianya itu istri. Iya, itu kalau lagi berselisih supaya setan tidak cepat masuk, banyak dikirim doa itu. Pokoknya Itu setiap istri saat, baik. Ustaz, setiap sholat Ustaz di bawah. Alhamdulillah, bagus, mantap Bunda. Pantasan Bunda Sumayati bahagia selalu. Amin Masya Allah. ya Allah. Iya kan? Amin. Dari belakang kayaknya hordennya sudah horden lebaran dipakai. Dulu zaman Maula Ustaz, 6 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Janganlah buka suara. Polos benar. Aduh. Sip ya, Bunda. Ya, Bu. Untuk semuanya tetap semangat, ya kan? Kesimpulannya, mari naik level dari penerima manfaat dakwah menjadi penggiat dakwah. Nah, belum bisa bergerak, ingat, ya kan? Nah, ikut ambil andil, ikut investasi dari kebaikan yang sudah ada. Program Sidak Sudahkan Indonesia dengan Al-Quran. Iya. Kalau Ya. kita aktif di sidak itu sama juga ikut Ustaz ya. Iya, kan ngalir pahalanya. Kan malaikat tidak pernah salah catat, Bunda. Amin. Walaupun Bunda Adau bantu transfer, Ustaz, saya istiqomah setiap pekan. Malaikat Setiap Jumat Ustaz di sedekah subuh. Masya Allah. Manusia memang tidak tahu, tapi malaikat tidak pernah salah catat. Insya Allah ngalir terus pahalanya. Belum Nah. bisa bergerak sendiri Ustaz, masih ikut Siap. nimbrung gitu. Nah, maka Bunda naik levelnya adalah ngajak orang, yuk bantu yuk ikut sedekah subuh gitu rumusnya, ya. Udah diajak. Udah ada yang Mantap. nitip-nitip gitu Ustaz. Alhamdulillah, mantap, top Markoto. Begitu. Ustaz, satu Ya. lagi. Ini kalau untuk kaderisasinya itu laki-laki atau perempuan? Boleh perempuan Ustaz yang dikirim? Boleh. Boleh Ustaz ya. Nanti syarat usia dan sebagainya bisa tanyakan ke Kak Siti ya. Gitu. Oke. Terima kasih Ya. Ustaz. Siap, makasih. Oke, ayah bunda rahmati Allah, jazakumullah seluruh jaza. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan dicatat sebagai sebuah kebaikan
mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan jadi wasilah menggugur dosa kita di masa lalu. Mohon doa semoga saya bisa segera pulih, sehat kembali maksimal, ya kan? Amin. Selalu Mohon doanya buat saya, istri, dan dibuat di Makassar. Insya Allah ketemu kita hari Sabtu Ahad besok. Jazakumullah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz.